lambang salib. Tetapi saya sama sekali tidak mau membanggakan apapun selain Yesus Kristus yang sudah disalib. Maka dunia tidak lagi berarti apa-apa bagi saya, dan terhadap dunia ini saya pun seolah-olah sudah mati. Galatia 6 ayat 14. Logo, ikon, simbol dan lambang hanya bermakna kalau kita tahu arti di balik logo, ikon, simbol atau lambang tersebut. Misalnya, Garuda hanyalah nama Sansekerta sejenis burung elang. Singa hanya nama raja hutan. Banteng hanya binatang herbivora yang perkasa. Matahari, bulan, dan bintang adalah benda langit yang sering dijadikan lambang. Beberapa bentuk geometri dan huruf juga dijadikan lambang. Benda yang lain yang dipakai sebagai lambang adalah bunga, buah, dan pohon. Ketika dijadikan lambang atau simbol, baru kemudian benda-benda itu bermakna sesuai arti yang disematkan di balik lambang tersebut. Sama dengan perkataan pujangga Shakespeare, apalah arti sebuah nama? Kalau kita tidak tahu arti di balik nama, maka nama tak punya arti. Demikian juga, apalah arti sebuah logo atau lambang? Jika seorang tak mengerti makna di balik lambang, maka lambang atau logo sebenarnya tak bermakna apa-apa. Amatlah primitif pemikiran seseorang jika hanya sebuah lambang dianggap bertuah sehingga ditakuti. Apalagi hanya sesuatu yang samar dan hanya mirip, seperti organisasi kesehatan yang berlogo lambang palang merah misalnya. Oleh beberapa orang sudah dianggap tabu dipakai karena mirip salib, yaitu lambang gereja atau lambang agama Kristen. Bagi orang Kristen yang berlambang salib, benda salib juga tidak bertuah. Itu sebabnya mereka tak akan marah bila ada orang yang tidak suka lalu menghancurkan benda salib atau dibakar sekalipun. Karena yang terpenting bukan benda yang berbentuk salib, tapi apa arti di balik lambang salib atau di balik kata salib. Bagi orang awam kemudian pasti akan bertanya, kalau benda salib tak bertuah, mengapa benda salib dipasang di rumah ibadah, di rumah-rumah, bahkan dibawa-bawa orang Kristen, baik sebagai perhiasan ataupun sebagai liturgi dalam ibadah? Nah, di sini sebenarnya pemahamannya. Sebagai orang Kristen dengan memakai lambang atau benda salib, mereka diingatkan bahwa mereka harus berperilaku yang baik, seperti arti pemahaman di balik salib. Sesederhana itu. Pertanyaannya selanjutnya, apa arti pemahaman di balik salib? Dan perilaku kehidupan yang bagaimana yang seharusnya dipraktekkan bagi mereka yang memakai lambang salib? Satu ketika saya bertemu dengan seorang rahib gereja ortodok Koptik Mesir yang memakai jubah hitam dan salib di tangannya. Kepadanya saya bertanya, "Mengapa Anda selalu memegang salib?" Lalu ia menyebutkan ayat Galatia 6 ayat 14 dan menjelaskan bahwa sebagai rahib hidupnya didedikasikan hanya untuk Kristus. Dan ia menjelaskan bahwa ia sudah disalibkan bagi dunia. Artinya dunia tak punya arti lagi baginya. Bagi kita semua pengikut Kristus, seharusnya sama dengan cara hidup rahib gereja Koptik tersebut. Cara hidup lamanya telah mati
dan sekarang kualitas hidup Kristus yang seharusnya dipraktekkan. Galatia 2:20. Jadi, salib adalah lambang kematian bagi manusia jasmani atau manusia lama seorang Kristen untuk hidup secara rohani, yaitu hidup dengan kualitas baru, kualitas manusia Kristus. Amin.